Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin. Ibu siap gerak. Menurut saya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, coba cek sekitar kalian ada sampah atau tidak. Tidak. Ya diambil dulu ya, terus disimpan. Hari ini ada yang tidak hadir? Ya udah lengkap. Oke. Lengkap ya. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang perubahan lingkungan. Oke, sebelum masuk ke materi, ada yang tahu ini apa? Kenapa warnanya berbeda? Sesuai jenis sampahnya. Kalau hijau untuk apa? Organik. Kalau kuning? Organik. Kalau yang merah? B3. Ada yang tahu B3 itu apa? Iya boleh. Ya, zat kimia. Jadi seperti sampah kimia atau ada yang mecahin kaca atau benda-benda tajam itu bisa dibuang di yang B3. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ada yang bisa membacakan? Ririn, oke. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan penyebab terjadinya perubahan lingkungan dengan benar. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis perubahan lingkungan dengan benar. 3. Peserta didik mampu merumuskan permasalahan perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ririn. Oke, jadi kita langsung masuk ke sesi diskusi dulu ya. Ini ada 3 link video YouTube yang akan kalian identifikasi. Kemudian Ibu bagikan LKPD untuk menjawab soal dari video tersebut. Ibu bagi menjadi 3 kelompok sesuai baris. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang belakang ikut kelompok 3. Linknya ibu share di grup ya. Linknya sesuai pembagian kelompok bisa ditonton terlebih dahulu, kemudian bisa menjawab LKPD. Ini sambil ibu tayang.
Gimana, ada kesulitan? Ada yang kesulitan? Oke. Waktu diskusi tinggal 3 menit lagi. Iya. Perusahaan penyelenggara menyebabkan Gimana, udah selesai? Belum. Waktunya 1 menit lagi ya. Nanti perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Kelompok 1 udah? Sudah. Perwakilan bisa maju untuk menyampaikan hasil diskusi. Oke. Ini dari kelompok 1 mendapatkan video mengenai pencemaran sungai akibat limbah kimia. Pendapat kami setelah mengamati video yang ditayangkan itu, pencemaran sungai menyebabkan ikan-ikan mati, air sungainya keruh dan banyak sampah sehingga menyebabkan banjir dan bau. Kemudian kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari itu dengan pemilihan sampah dan pengolahan sampah yang baik yang akan berpengaruh terhadap lingkungan. Kemudian penyebab dan jenis pencemaran lingkungan yang ditemukan di video itu limbah kimia pabrik sama sampah yang tidak diolah. Kemudian cara penanggulangan pencemaran tersebut dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 belum. Kelompok 3 bisa maju perwakilan. Izin menyampaikan dari perwakilan kelompok 3 mengenai pencemaran tanah. Berdasarkan video yang sudah ditonton, pendapatnya yaitu kandungan tanah di Kabupaten Bekasi yang tercemar itu mengakibatkan bau sedap dari area tersebut, sehingga itu menyebar ke warga serta area genangan ada yang beracun dan mengganggu aktivitas warga. Kemudian kaitan video yang ditayangkan dengan materi yang akan dipelajari yaitu kaitannya dapat dipelajari terkait penyebab dan dampak pencemaran yang diakibatkan oleh limbah. Kemudian penyebab dan jenis pencemaran lingkungan yang ditemukan di tayangan video tersebut yaitu limbah pabrik dan manusia, jenisnya pencemaran tanah. Kemudian cara penanggulangan pencemaran tersebut yaitu ada 4. Yang pertama, melakukan remediasi tanah. Yang kedua, pengolahan limbah yang lebih baik. Yang ketiga, pengurangan penggunaan bahan kimia. Yang terakhir, rehabilitasi dan reklamasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 bisa maju ke depan. Nggak apa-apa. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami atau penyebab dan jenis pencemaran lingkungan yang kalian temukan dari video tersebut. Penyebab pencemaran udara akibat asap pabrik. Bagaimana cara penanggulangan pencemaran tersebut, yaitu dengan
dengan cara revitalisasi. Terima Apa pendapat kalian setelah mengamati video yang ditayangkan? Sangat merugikan warga sekitar dan mengakibatkan gangguan pernafasan. Apa kaitannya video tersebut dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu terjadinya perubahan lingkungan udaranya menjadi panas? Baik, terima kasih. Bisa kita cek dulu materi kita hari ini. Jadi materi kita ini adalah perubahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan adalah perubahan atau gangguan terhadap lingkungan yang paling sering disebabkan oleh pengaruh manusia dan proses ekologi alami. Nah, faktor yang mempengaruhi itu ada dua, ada faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia itu contohnya seperti buang sampah sembarangan, kemudian ada penebangan hutan, penambangan liar. Kemudian kalau faktor alam itu biasanya dari bencana alam. Contohnya gunung meletus, tsunami, banjir, dan sebagainya. Nah, pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa? Ya, jadi pencemaran itu ada 3, pencemaran air, tanah, dan udara. Yang pertama, pencemaran air itu penyebabnya biasa dari limbah industri, contohnya sampah-sampah rumah tangga, kemudian dari pasar gitu. Kemudian dari penggunaan pupuk pestisida, kemudian ada penggunaan racun atau bahan peledak untuk menangkap ikan, kemudian ada tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumber minyak lepas pantai. Kemudian pencemar udara itu pencemarnya dibagi menjadi 2, ada pencemar primer dan pencemar sekunder. Kalau pencemar primer itu diakibatkan oleh pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemar udara seperti polusi akibat kendaraan bermotor atau limbah pabrik. Kemudian kalau yang sekunder, pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar primer yang ada di atmosfer. Contohnya itu sulfur dioksida, sulfur monoksida, dan uap air akan menghasilkan asam sulfur yang berbahaya untuk kesehatan. Kemudian yang tanah itu biasanya dari sampah-sampah juga sama. Kemudian upaya yang dapat dilakukan ada yang namanya 3R. Ada yang tahu 3R apa? Kalau 5R ada yang pernah dengar? Jadi 5R itu ada reduce, reuse, recycle, replace, dan replan. Jadi kalau replace itu mengganti maksudnya itu mengganti benda-benda sekali pakai yang diganti dengan benda-benda yang akan kita pakai berkepanjangan. Contohnya itu seperti tumbler, kemudian kantong belanja itu yang terbuat dari bahan-bahan kain. Kemudian replan itu contohnya seperti reboisasi. Bisa sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau gitu kita masuk ke sesi kuis. Linknya Ibu kirim di grup. Kerjakan secara individu, jangan menyontek. Oh iya, jangan kerjasama, kerjakan secara sendiri-sendiri. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Ada 2 tipe soal ya, ada yang pilihan ganda, ada yang esai. Jangan lupa esainya dimaksimalkan karena poinnya lebih tinggi. Gimana soalnya, gampang kan? Gampang. Oke, berarti harusnya 100 ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Udah selesai semua? Sudah. Oke. Yang lain?
Ini sambil Ibu cek, beberapa udah ada yang ngirim. Udah semua? Udah, oke. Oke, materi kita hari ini udah selesai. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, baik Mas Rizky, silahkan. Kesimpulan hari ini yaitu perubahan lingkungan dapat dipengaruhi oleh faktor manusia seperti penangkaran, penangkaran liar, dan lain-lain. Faktor alam seperti gunung, letus, tsunami, dan lain-lain. Untuk pencemaran sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Upaya yang dapat dilakukan yaitu ada 5R, reduce, reuse, recycle, replace, dan rebuy. Baik, terima kasih. Gimana pembelajaran hari ini materinya? Seru apa tidak? Seru. Oke. Jadi dengan mempelajari perubahan lingkungan kita dapat menumbuhkan rasa kesadaran diri tentang menjaga lingkungan sekitar. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang ekosistem. Jadi jangan lupa belajar karena minggu depan juga ada kuis lagi. Mari kita tutup pembelajaran kita hari dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.